Begitu sekali saya berhasil melecehkan orang yang kerja di rumah kami ini, nah, hal tersebut saya lakukan terus berulang-ulang. Ayo sayang. Iya sayang. Habis ini kita mau kemana sayang? Kita makan dulu aja, habis ini kita nongkrong ke kafe yang kemarin. Oh, ke kafe yang kemarin. Iya. Gimana kamu mau ke situ? Saya melakukan dosa selingkuh itu ya kan, ya karena saya beranggapan Yonas telah menodai lah pernikahan saya gitu. Jadi saya ikut berbuat juga. Papa, sini kamu. Kenapa, Ma? Kamu tahu nggak sih, kita itu ya ada cicilan rumah, ada cicilan mobil, dan uang yang kamu kasih nggak pernah cukup buat ini semua. Nggak cukup buat anak-anak kita. Nggak cukup. Itu udah semuanya aku kasih, Ma. Kamu pasti pergi dugem ya? Pasti pergi kan sama si itu cewek? Jangan pikir aku nggak tahu ya. Ma. Dengerin, berdiri kamu. Ya sayanya sih yang cari-cari keributan karena kan ada sesuatu yang lain gitu. Jadinya mencari-cari keributan supaya bisa pisah gitu, bisa cerai. Kamu bilang nggak cukup? Kemana duit kita selama ini? Suami saya ini orangnya yang sabar ya kan, dia tetap mempertahankan rumah tangga. Seringkali saya sering ngomong cerai tapi dia nggak mau. Kita harus membayar cicilan-cicilan. Itulah yang membuat pemicu keributan. Dugem bisa dari Jumat sampai hari Minggu, tapi untuk rumah tangga, untuk bayar cicilan mobil maupun rumah itu tidak bisa. Kamu ya, udah sebagai cowok, nggak bisa ngasih duit. Kamu bisanya apa? Hah? Udah layak jadi suami, tau nggak? Di situ kalau ribut itu saya cakar dia, saya bawa pisau gitu. Saya memang dominan sekali pada saat itu ya. Ya, saya pada saat itu ketika mendengar suami saya katanya ada main, jadi saya di situ ya pergaulan saya juga di dunia malam, otomatis saya juga kenal orang di dunia malam juga. Karena udah sering berantem di rumah, kebetulan juga kenal dengan si tamu ini ya kan, jadinya akhirnya saya merasa cocok dengan dia dan dia juga lagi ada konflik dengan rumah tangganya dia. Jadi saya merasa kami cocok gitu. Berlangsunglah kami, berjalanlah beberapa bulan. Saya pikir juga, oh memang rumah tangga gue juga lagi nggak baik gitu ya kan. Jadi ya udahlah, kebetulan di sini ada yang memperhatikan. Jadi ya saya sama dia. Saya pengen bebas gitu loh, maksudnya karena capek ya rumah tangga yang tidak sesuai dengan yang saya mau gitu, yang saya inginkan gitu. Saya kan maunya tuh sebenarnya pada saat itu saya tidak bekerja, Yonas yang bekerja gitu loh. Jadi saya ngurus anak lah gitu. Tapi kan saya tahu kemampuan Yonas itu belum bisa gitu loh untuk saya tidak bekerja. Kenapa, Ma? Aku gak ada suaranya. Loh, kamu kenapa? Aku gak ada suaranya. Ini Kan- gimana ini? Aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Kamu pasti ngedukunin aku ya. Ngedukunin. Iya, kamu pasti ngedukunin aku. Aku nggak ngerti soal-soal Semua dukungan. gara-gara kamu. Apakah ini maksudnya pekerjaan suami saya gitu, guna-guna saya, makanya suara saya seperti ini gitu, atau pesaing saya gitu. Jadi saya makin kalut, makin gak bisa tidur. Menurut diagnosa hasil pemeriksaan ibu, ternyata ibu mengalami gangguan pita suara. Jadi saran saya buat bapak sama ibu supaya ibu istirahat berbicara selama 2 bulan. Baik dok, terima kasih. Kami akan menjalankan saran yang dokter berikan. Suami juga bawa saya ke
THT. Habis ke THT, terus saya juga dibawa ke psikiater supaya saya bisa sembuh gitu dari suara dan depresi yang tinggi itu pada saat itu. Saya capek mikir tuh di kerjaan ya kan, gimana caranya untuk bilang sama Yonas untuk pisah baik-baik. Aku mau bahas hal yang penting. Kayaknya kita lebih baik cerai aja. Ya, Pi? Ya. Kamu mau cerai? Lebih baik kita cerai baik-baik aja ya. Pokoknya kalau aku ngomongin pisah, dia nggak mau. Saya bagaimanapun juga istri saya meminta cerai, saya tidak akan cerai. Karena apa? Karena mempunyai latar belakang yang buruk. Saya tidak mau hal itu terjadi lagi kepada anak saya. Akhirnya aku datang ke gereja, aku yang pilih karena aku orangnya terlalu paranoid. Tapi saya malah bilang sama orang itu, tolong doakan saya ini mau cerai, saya bilang gitu. Saya udah tidak ada kecocokan. Saya menegaskan sekali lagi, perceraian itu dilarang oleh Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, kecuali maut. Jadi kalian ini adalah pasangan yang sudah diberkati Tuhan. Kalau ada masalah, dibicarakan. Karena tidak ada pasangan yang tidak punya masalah. Tetapi perbedaan satu dengan yang lain itulah yang akan menguatkan satu dengan yang lain. Saya membuka diri pada Tuhan ya kan, karena saya juga udah mentok, saya harus kemana gitu ya kan. Dan di situ saya mengikuti seminar saya pengikut Kristus. Firman Tuhan katakan bahwasanya istri itu harus tunduk pada suami dan suami harus mengasihi istri. Pas didoakan, saya pulang ke rumah, hari Seninnya saya udah normal, udah bisa ngomong beberapa kata gitu sama Yonas. Bersama Tuhan, proses itu ada. Cowok yang dulu itu inbox saya, telepon saya gitu ya kan. Saya di lampu merah itu pengen belok kanan, pengen susulin dia karena dia minta ketemu gitu ya kan. Tapi pas lampu merah berikutnya saya berhenti, saya kan udah bertobat, saya bilang saya nggak boleh dong ketemu sama dia gitu. Namanya saya buka celah. Di situ saya telepon mentor saya. Di situ dia bilang pulang, jangan diketemuin gitu. Akhirnya oh iya udah, memang saya akhirnya pulang. Lalu saya di situ merasakan ada dosa yang tersembunyi yang saya belum ceritakan sama Yonas. Saya minta waktu dia, saya bilang tolong siapkan hatinya Yonas, saya mau ngomong. Pa, maafin Mama juga ya. Mama selama ini selingkuh. Saya mengakui dosa tersembunyi saya sama Yonas. Giliran saya mengaku dosa. Pada saat saya mengaku dosa, istri saya menerima dengan lapang dada. Cuman dalam hati saya cuma satu. Kalau ditimbang pakai timbangan, dosa dia lebih berat. Akhirnya di situ kami saling mengaku dosa. Kita sama-sama sadar dan akhirnya kita saling memaafkan dari hati. Ya, saya cuma bilang kan firman Tuhan berkata Tuhan membenci perceraian, ya kan. Terus saya belajar untuk mendampingi, khususnya kalau saya kan yang istri ya. Jadi saya ajarin bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi ibu gitu kan buat keluarga. Jadi itu yang kita dampingin ya. Suami saya dampingin suaminya, saya mendampingin istrinya. Tapi yang saya bangga adalah yaitu karya Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang saya lihat gitu loh. Maksudnya kalau orang seperti mereka aja Tuhan bisa angkat sebegitu tinggi gitu loh ya. Berarti banyak di luar sana itu orang-orang bisa akan mengalami hal yang sama. Ketika ketemu sama Tuhan, ketika didampingin. Karena sebelum-sebelumnya mereka hanya melabel diri mereka adalah orang Kristen. Tapi hari-hari ini mereka merubah paradigma mereka. Mereka berkata, mereka bukan lagi orang Kristen yang standar atau KTP saja, tapi mereka memutuskan untuk menjadi murid sejati, di mana kuasa, kasih, dan kebenaran mereka hidupi. Saya bersyukur perubahan itu
luar biasa terjadi pada istri saya 180 derajat. Yang tadinya suka marah-marah, yang tadi suka negatif thinking, yang tadinya suka posesif banget sama saya kemana-mana selalu ditanya, sekarang dia melepaskan saya, dia menjadi percaya kepada saya 100%. Dia lebih mengayomi kita, dia sebagai penolong bagi saya. Saya menyadari banget gitu ya kan, saya itu harus menjadi seperti yang firman Tuhan katakan. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sekarang Tuhan pulihin saya gitu, dan pulihin rumah tangga saya. Saya sangat bersyukur gitu kalau saya bisa kenal sama Tuhan Yesus.